sewaktu apa di desa? Pak, ya di Kota Dewa saya kepala suami istri dan anaknya datang ke rumah. Datang ke rumah, dia marah. Kenapa PKH saya ini orang udah cair, udah pencairan 5 atau 6 kali atau berapa kali gitu, kenapa punya saya ini macet? Nah, selalu saya jawab, sabar Mayana, sabar Bu. Artinya Mayana saya sebut dia. Sabar Mayana, saya berjuang keras, saya mengupayakan, selalu mengupayakan supaya kamu ini nantinya tetap cair dan dapat bantuan seperti ibu-ibu yang lain. Jadi saya nggak pernah menjamin atau memberikan jaminan bahwa kamu besok pasti jamin kamu cair gitu. Tidak pernah, Pak. Karena saya juga hanya kepala dusun, bukannya saya ini orang yang kapasitas kewenangannya besar. Seperti itu. Nah, habis itu saya juga selalu bilang itu sabar Mayana. Kalau memang nama kamu tahu-tahu udah hilang dari daftar nama kepesertaan PKH tersebut, nah artinya saya juga bingung juga harus lapornya ini kemana lagi. Saya udah berkoordinasi ke Pak Agung namanya itu bagian Puskesos sama Mas Mul itu kaur kesranya sepekon lah gitu. Nah di situ tudingan saya anggap ini rekayasa. Saya pernah acara kemarin tadi malam habis maghrib di rumahnya Pak Mul itu kan terencana itu mau mediasi. Saya mau nanya langsung, artinya ditengahi oleh Pak Mul kan. Nah gimana cerita? Pak Mul itu siapa? Pak Mul itu kaur kesra. Tetapi di situ begitu buka cerita ternyata udah kata penyampaian si David, narasumber David itu. Saya datang ke situ jam 11 malam. Di situ saya meminta sejumlah uang yaitu 800.000. Itu tidak pernah. Kalimat dia juga tadi malam katanya saya menjual kertas untuk pengambilan pengambilan uang di jenis bantuan BST. Sementara saya bertanya langsung dengan Pak Kaur Kesra. Pengambilan uang BST tersebut itu sejumlah 600.000. Apakah mungkin kertas 600.000 itu saya minta uang tebusannya 800.000? Itu kan udah nggak masuk akal, Pak. Jadi maksud saya juga capek loh, nggak usah urusan-urusan yang dibuat-buat model-model seperti itu. Bahkan di 2 minggu yang lalu saya udah bilang gini, waktu itu kamu di pasar ngasih uang saya berapa? Itu di rumah saya, dia datangin di rumah saya. Katanya 200. Nah ini uang 200 sempat saya pulangkan. Tapi terakhir di ujung waktu di tempat saya itu, saya ini Kang, sebenarnya saya malu. Yang marah-marah, yang ngamuk terus masalah bantuan ini adalah istri saya ini, si Mayana ini. Saya pulang ke Bon, capek-capek, saya malu bantuan-bantuan kayak gini nih. Itu penyampaian David ke saya. Tetapi tadi malam saya kupas, saya buka gitu, dia udah bilang nggak pernah katanya gini-gini. Saya nggak tahu juga apakah ini ada pihak ketiga, ada yang memprovokasi mereka, saya nggak paham. Nggak tahu situ. Yang jelas saya sejujurnya, yang saya terima 200.000 itu pun saya nggak minta harus 200.000, tetapi saya dengar sindiran. Saya bilang, habis cair nih Fit, ya untuk rokoknya lah nyicip. Saya bilang seperti itu. Nah, berarti intinya tidak ada pemaksaan? Tidak ada pemaksaan. Setelah itu saya sempat bertanya, kalau saya datang ke tempat kamu jam 11 malam, di situ kamu bilang tadi saya minta 800.000. Nah, yang tahu kira-kira siapa, Pit, di situ? Karena kalau saya ini nggak tahu, saya lupa. Dan jawaban si David ini saksinya istri saya. Sementara saya yang orang bodoh yang nggak ngerti tentang jalur hukum dan segala macam, di situ sendiri kalau suami saksinya istri saksinya suami. Apakah itu nggak persekongkolan yang memang udah terencana? Saya pikir seperti itu, gitu loh. Jadi saya bingung. Jadi terkait pemberitaan itu tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak benar ya? Ya, tidak benar. Bahkan saya pernah dikonfirmasi oleh awak media namanya Pak Jainal Abidin. Di situ saya jelas saya sampaikan bahwa karena pertanyaan Pak Abidin di situ, apakah memang benar kamu ini melakukan pemotongan dalam bantuan PKH? Jelas saya 100%. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di situ nggak pernah saya melakukan potongan PKH. Karena PKH tersebut, Pak, yang saya tahu jadwal pengambilan pencairan bantuan PKH juga itu tanpa melewati kepala dusun. Itu langsung masing-masing dihubungi oleh sistem dari pendamping PKH tersebut. Jadi harapan ke depan, Pak, gimana? Ya harapan ke depan, tolong pemberitaan itu diklarifikasi. Setelah itu udahlah. Artinya yang sudah-sudah saya juga berniat untuk ke depan itu
segala sesuatu itu baik, lancar, karena Pokon Sinar Jawa juga. Merasa dicemarkan apa gimana? Jelas Pak, saya merasa dicemarkan. Saya berat. merasa dicemarkan itu Pak. Apalagi tadi malam ada yang sampai gebrak meja segala macam. Itu terus terang gimana itu, saya juga nggak ngerti, tapi saya pikir Kita bukannya nggak mau ngasih apa-apa loh, karena kita udah nguasain ke orang loh. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak siapa kemarin itu? apa Kak? Maksudnya mah keurusannya lemah. Lumayan anak ke situ lah. Sama itu loh, cerita yang berita itu. Sini aku duduk aku deh. Sini dong. Aku ini di jalan loh, datang ke rumah loh, lah penuh kehormatan loh. Pokoknya itulah dipucuk loh, lalu pula diserahkan. Mau nak ini pula bapaknya aja nggak ada, ini posisi upahan dia. Saya nggak bisa mutusin loh Pak, soalnya suami juga upahan, karena itu juga udah diserahkan. Ya, saya sekedar cuman klarifikasi aja sih antara pihak Ibu Mayana sama Kades Dusun Pak. Kebenarannya seperti apa gitu aja. Tadi Bapak itu kemarin katanya ngebrak-ngebrak meja, bagaimana? Itu gimana? Ya ada sedikit inilah mukul-mukul meja itu. Berarti Pak siapa? Idun. Idun. Tapi kan istrinya Pak Mul juga kan sempat ketakutan dia sampai lari ke belakang gitu. Ya entah dia ketakutan entah apa kan, karena lihat orang yang mungkin lagi emosi. Bapak selaku apa di sini? Ya, Selaku apa? saya sebagai kasih keserah Siapa namanya? Bapak Mulyadi. Kata-kata yang tidak ibaratnya menyenangkan kamu, menyenangkan apa? Kalau ibaratnya keras, kadang udah etika saya. Tapi dengan kata-kata nggak ada saya cerita apa-apa. Kalau Kak Jajat sama sekali nggak ada keras. Kalau keras tidak ada. Nah itu kalau Tetapi saya. mohon ini Ya, Kak Jajat, ya. kita kejujurannya Kak Jajat. Kak Jajat kan termasuk di depannya Kak Jajat juga kan, si Idun atas nama Idun tadi malam gebrak-gebrak meja itu kan? Ya bener kan? Yang nggak siapa? Yang gebrak mejanya di rumahnya Pak Mul itu kan Idun. Kak Jajat lihat kan, tahu kan? Ya, cuman kan saya ibaratnya posisinya memisah dari Iya, melerai. tapi daripada terjadi. Ya. Yang gebrak meja itu siapa? Idun. Idun. Yang lihat Pak? Mul, Tanto, saya. Istri saya juga termasuk saya, istri Mul. Iya. Itu benar dia gebrak meja. Iya. Itu kalau saya mau lihat. Sampai mau ninju juga itu, Nah, tetapi dia- dipegangin. Nah, itu. Dipegangin. Iya, Kalau sampai meninju juga dia. ya pokoknya saya cegah supaya jangan terjadi gitu aja. Itu aja kalau Siapa tadi yang mau gebrak meja? Nah, Idun. Bapak lihat kan? ya kalau saya kan waktu itu kan kumpul Ya. Mul, Tanto, Ya. juga saya takut daripada terjadi. Jangan Wirun kata saya. Nah inilah, Iya. jangan. Bahaya kayak mana? Masa mau ribut di tempat aparat? Ya. Kan gitu. Sebatas itu saya. Jujur Kak, saya ini istri saya sama istrinya Kak Jajat ini masih keluarga. Masih Sebatas itu rumpun. kalau saya nggak menghindar. Saya keperluan, tapi dibilang bisa kan ini kan persoalan intern pribadi yang menyangkut aparat saya. Sebetulnya sih kalau dibilang malu sebagai kepala pokon, kan ada aparat yang begitu di luar pengetahuan kita, di luar pantauan kita. Tapi semua itu kan tinggal kembali kepada pihak korban. Kita nggak bisa maksa, apalagi mereka sudah menguasakan. Saya dengar dengan salah satu ormas, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika saya dimintain klarifikasi ya, saya tidak tahu dengan adanya hal seperti itu, dan kita sangat menyesalkan itu terjadi, kan gitu. Menyesal kita dengan adanya itu, kok bisa terjadi seperti itu. Dan kita kan udah wanti-wanti, yang namanya bantuan apapun jenisnya, ya harus diberikan secara penuh. Kan gini loh Pak. Kalau sampai sudah tidak lanjut seperti itu, yang malu siapa? Pokon di mana? Ya Itu yang awalnya kita saya jaga. bisa udah ngomong kan, Nah, nggak ada. adakah kata-kata publik mau sekitar 200? Sebetulnya gini, kalau mau ini ya temuin aja yang diberi kuasa, kan gitu. Yang diberi kuasa siapa, temuin aja. Kan gitu. Kalau saya udah nggak bisa ngapa-ngapa karena sudah memberikan kuasa kepada pihak kan gitu. Pihak mereka yang pihak ibu itu. Iya, kan sudah memberikan kuasa kepada salah satu ormas.
Edi. Orang Mas Edi, istri. Andi ya. Andi. Anda bidik ya. Hah? Andi Didik. Saya kan kemarin telepon channel. Ini masih ada. Mana tolong kirimin nomor saya. Andi Didik. Nggak ada Pak. Saya megang gitu loh. Maksud saya Bukan ngambil apa, ngambil rokok. di tengah Banyak itu. telepon dengan permasalahan ini. Tolonglah diselesaikan. Enggak, intinya gini aja. Cuman dia udah beretikat baik memulangkan itu. Jadi kebijakan kepala pekon seperti apa kepada warganya atau kepada anak buah, itu aja kebijakan Pak Pekon. Ini Mas Kurdi ya, ya saya ini nggak pinter, tapi saya kira dalam hal ini saya harus hati-hati menyikapi persoalan ini. Ya, saya tidak mau niat saya baik nanti ada ketersinggungan di pihak-pihak lain. Dalam konteks ini sebenarnya saya ini netral, kan gitu. Tapi kan saya bahwa sudah ada yang diberi kuasa.